Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, hari ini tanggal 31 Desember, hari Minggu. Eh, Hari terakhir bulan Desember, besok masuk tahun baru. Jadi eh, di video kali ini saya mau menganalisis mengenai eh, swing trading ya, untuk jangka panjang swing. Saya ambil dari time frame 4 jam, daily dan weekly. Untuk time frame minornya itu 4 jam. Kalau untuk time frame besarnya itu daily dan weekly. Udah ada beberapa yang tadi saya analisis. Kita ulangi lagi aja di Euro USD ya. Kalau kita lihat di Euro USD, time frame kecilnya atau 4 jamnya itu jelas ya mengalami kenaikan mulai dari sini. Mulai dari bottomnya kan sini. Nah, saya kasih warna hitam ya. Nah, ini mulai ada kenaikan. Ada primary trend, secondary trend, primary trend, secondary trend, dan terus mengalami kenaikan. Kalau kita lihat di time frame 1 hari, ternyata kenaikannya itu mengalami breakout ya dari time frame besarnya ini, time frame turunnya. Breakout sini. Nah, kalau digambarkan gini, breakout ke breakout, terus dia mengalami kenaikan. Jadi kalau kita lihat dari time frame daily-nya aja, kita harusnya memutuskan untuk buy, bukan sell. Itu. Untuk jangka panjangnya. Kita juga lihat weekly-nya. Weekly-nya jelas patah trennya di sini. Dan ada kemungkinan untuk mengalami pembalikan arah dulu. Atau bisa jadi sideways dulu karena baru di time frame weekly-nya ini baru breakout atau patah trennya. Jadi ada kemungkinan ke sini. Kalau bagus ya langsung mengalami kenaikan. Seperti itu. Nah, jadi kalau mau entry di swingnya di Euro USD harusnya buy, bukan malah sell gitu. Tapi kalau saya lihat ini kurang serak bagi saya untuk di Euro USD. Kita cari yang lain dulu. Tadi ada GBP USD. Nah, untuk GBP USD umumnya sama pergerakannya dengan Euro USD. Nah, seperti ini. Time frame kecilnya mengalami kenaikan mulai dari sini, dan ini trennya patah ya, mulai ada gerakan turun di sini. Nah, di sini. Ini saya hapus saja. Nah, kalau kita lihat time frame 1 harinya uptrend,
dari sini uptrend ya maksudnya, dari sini uptrend. Kalau weekly-nya, bentar kita gambar dulu. Ini kan kayak ini. Ini sebenarnya trennya udah patah mulai dari sini. Mulai dari patah dan dia ada kemungkinan untuk melanjutkan kenaikan. Seperti itu, tapi kalau kita lihat di time frame kecilnya, ada pattern di sini harusnya nunggu dulu. Kalau mau valid harusnya eh melakukan kenaikan, melakukan kenaikan, lanjutkan kenaikannya lagi. Oke, kita lihat weekly-nya dulu. Weekly-nya ya sama dengan gerakannya Euro USD juga. Kayak gini pergerakannya untuk GBP USD. Tren kuat turun di weekly, primary trend, secondary trend, primary trend, secondary trend, primary trend, secondary trend, dan ada indikasi untuk pembalikan arah. Tapi kita lihat dulu untuk Audi USD. Audi CAD maksud saya tadi, Audi CAD. Di sini bottomnya area terendah di time frame 4 jam. Dan ini area tertinggi tapi tidak mampu melanjutkan kenaikan lagi setelah tren kuat di sini dan mengalami penurunan. Kalau kita gambar portnya di area 4 jam ini patah di sini. Nah, ini tag retest, naik sedikit ini retest dan menunjukkan penurunan dan membentuk chart pattern. Kalau dilihat chart patternnya ini sudah breakout, ini ya, breakout dan ada penurunan lagi nanti. Menuju kenaikan, harapannya gitu. Nah, untuk jadi di time frame 4 jam area pattern sini, tapi kita konfirmasi di daily-nya. Daily-nya harusnya bukan buy tapi sell malah. Ya malah turun. Ya terkena area resisten dinamiknya. Kena di sini, kena di sini, kena di sini, harusnya sell. Baru cek weekly-nya. Tidak ada pilihan lain selain sell ini sebenarnya. Ya, tidak ada pilihan lain selain sell. Oke, sekarang kita ukur sub history nya. Kalau ada rencana sell di Audi USD, ini kan supportnya apa resistennya sini.
daily. Jadi gambarannya, mampukah AUD USD ini melakukan pemantulan turun sampai menembus di area sini, di area supportnya sini. Kalau kita taruh di sini kan biasanya taruh, jangan terlalu mepet dengan ini. Sebelum kena support aja biasanya langsung melakukan pembalikan arah. Buat jaga-jaga taruh dekat sini. Risk to reward-nya 1:3. Terus kita buat jaga-jaga kalau ini terkena area sini, support resistance sini. Kalau taruh sini kan risk to reward-nya 1:2. Ya. Kita weekly-nya dulu. Kalau dilihat ini memang kayak flash breakout ya, naik, udah ketembus tapi terpental lagi. Resikonya ambil sekitar sini itu sebentar, segini aja dulu. Oke, naik dikit. Jadi saya memilih audit CAD kalau untuk entry di swing ini. Saya catat aja dulu. Audit CAD. Yang lain belum dulu. Kemudian ada AUD USD. Lanjut. Kita lihat dulu di time frame 4 jamnya. Kalau dilihat dari time frame 4 jam, hanya pilihan buy ya, nggak ada pilihan lain selain sell ya. Jadi follow trend naik. Kalau di time frame 4 jam, kemudian kita lihat juga di time frame 1 hari. Di time frame 1 hari kita gambar resisten dinamiknya kena area sini, tak kita garis sampai bawah. Hop. Nah, kita pasin aja. Nah, ini. Kalau kita lihat ini primary trend, secondary trend, dan dia nggak mampu menembus di area sini, turun, dan dia malah bentuk struktur marketnya. Nah, gini, ada area primary trend dan secondary trend. Jadi pilihan di daily ya
buy bukan sell. Tapi kita cek di weekly-nya, time frame besarnya. Kalau di time frame besarnya dia mengatakan untuk turun ya, untuk mengatakan turun. Bukan buy. Ya, jelas dia masih melakukan kuat turun. Ini cek dulu lagi. Coba kita ukur dulu pakai ini dulu. Hmm, ini lama ya kalau kita ambil pakai weekly, bisa bulanan ini ya, bisa sampai bulanan. Kalau dipikir-pikir, worth it enggak? Kayak enggak diambil, kita eh, harus mikirkan ke situ juga lamanya. Kita kan kalau trading, kalau saya pilihnya kan cepat ya. Swing enggak terlalu lama gitu, enggak sampai ambil 3 bulan 4 bulanan, tapi 1 bulan bisa kelar. Makanya saya ambil untuk 4 jam sama 1 harian kayak gitu. Kalau 4 jam kan dia pilihannya kan cuman buy, beli. Untuk 1 hari ini juga trennya patah, maksudnya untuk melakukan pembelian dari pergerakan trennya kan mengalami kenaikan di sini. Tapi kalau dilihat dari weekly kan trennya turun, mengatakan turun seperti itu. Kalau untuk Audi USD ini saya sebenarnya lebih condong ke sell ya, untuk sell follow the trend aja dari time frame besar. Tapi kalau ikut weekly ini pastinya sampai lebih dari 1 bulan tentunya. Jadi saya skip untuk Audi USD. Kita ke Euro NZD.
Euro NZD di time frame 4 jam mengatakan untuk kenaikan, melanjutkan kenaikan. Setelah tren turun, patah, melanjutkan untuk kenaikan di time frame 1 hari. Ini struktur marketnya kurang enak dilihat kalau dari saya. Ini kan turun ya, turun dan mengalami kenaikan. Kalau kita berdekat ini kan turun, mengalami kenaikan, dia turun lagi tapi tidak mampu melakukan penembusan dan dia melanjutkan tren kenaikan dan mampu ini nggak mampu melakukan penembusan, tertahan di area sini. Tak, dia turun. Kalau dilihat dari struktur marketnya gini, set, set, set. Nah, paling kenaikan. Tapi kita lihat weekly-nya. Aneh ya. Kurang serak kalau saya di Euro NZD. Jadi saya cancel aja. Kemudian di NZD USD. Trennya patah ya di sini, turun. Turun dan dia dari sini kan turun. Terus melanjutkan kenaikan di time frame kecilnya. Kita lihat di daily-nya. Dia melanjutkan kenaikan. Di weekly. Nah, kayak gini. Set. Ini tuh mirip sama ini tadi. Yang mana tadi? Yang Audi NZD kayaknya. Lah, ini mirip. Kalau ambil di time frame besar ya kayak gini. Ini. Nah, ambil di area sini untuk area resiko stop loss-nya. Seperti itu. Kemudian USD CAD.
Untuk USD CAD harusnya buy. Nah, seperti ini. Jelas ini akan memakan banyak waktu, tapi nggak apa-apa kalau untuk swing ya, nggak apa-apa. Kecuali kalau untuk scalping di time frame 30 menit seperti harian. Itu aja, ada ini, saya catat dulu. Tadi ada di AUD CAD, kemudian AUD USD, di Euro NZD tidak ya, tidak. Kemudian ada NZD USD, ada USD CAD. Jadi untuk swing dari saya ada ini, tapi saya nggak akan entry semua ya. Pilih dari salah satunya aja. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Kalau untuk analisis pribadi dari saya itu, yang penting kalau kena stop loss saja. Nah, takutnya keseret bawah seperti ini misalnya. Contoh, kita mau entry sell sini. Entry sell sini misal. Sini ternyata udah kena stop loss, tapi nggak di stop loss, akhirnya keseret sampai ke sini, turun sampai sini, nggak mau turun lagi. Akhirnya ya bisa kena margin lama-lama kalau nggak di stop loss, naik terus. Oke, sekian dari saya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan disclaimer on, ini khusus rekomendasi dari saya ya, trading saya. Jadi tidak ada maksud untuk mengajak untuk membeli atau menjual seperti itu. Oke, terima kasih.